Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini mau apa gue ya? Oh ya, mau translate, rangkum dan mungkin kalau sempat ngasih opini sedikit aja sih. Ini terkait dengan interview Erik ten Hag dengan timnya Manchester United, karena ini gua ambil dari manunited.com. Kenapa? Karena ya ada beberapa request juga kan. Terima kasih yang sudah minta request terkait dengan interview Erik ten Hag. Langsung aja. Pertanyaan pertama, ini sekali lagi gue ambil dari manunited.com ya. Apa yang telah Anda dapatkan ya dari, artinya kan pergi bersama-sama di tour, mempelajari tentang pemain-pemain dan juga staff. Erik ten Hag menjawab, ya, Anda belajar tentang karakter dan tingkah laku mereka yang memberitahukan kepada Anda ya, kepada saya tentang karakter-karakter mereka. Dan tentu saja itu sangat bagus untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena Anda bekerja dengan mereka di atas lapangan dan Anda tahu banyak tentang tentang pemain, tapi Anda juga ingin mengetahui nih latar belakang dari para pemain. Itu merupakan situasi yang ideal. Tentu saja bisa didapatkan ketika Anda bersama selama 1 minggu. Ini sangat perfect. Karakter ditanyakan juga ya, karakter dan background atau latar belakang dari pemain. Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang telah Anda pelajari tentang hal tersebut? Dijawab, iya tentu saja, ini sangat bagus untuk mengetahui dan juga sangat bagus untuk mempelajari. Jadi bisa mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk mendekati seorang pemain, karena tentu saja karakternya kan berbeda-beda ya. Karena Anda ingin membuat mereka nyaman. Disinggung juga, tour memberikan Anda kesempatan untuk bertemu dengan fans dan juga mempelajari tentang atau mengetahui tentang bagaimana populernya Manchester United di seluruh dunia. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Ya, betul, itu memberikan sebuah perasaan yang sangat luar biasa. Dan saya pikir, dan juga para pemain ya, mereka ini mendapat support dari banyak orang di seluruh dunia. Dan ditanyakan juga apa yang telah Anda alami ya, atau pengalaman Anda itu seperti apa di Thailand dan juga di Australia. Dikatakan oleh Erik ten Hag, saya akan mengatakan kita sangat sibuk dengan perkembangan dari tim, jadi kita tidak punya banyak waktu untuk berkeliling, untuk berjalan-jalan, untuk melihat tentang culture atau kebudayaan tentang di negara-negara tersebut. Apa yang orang-orang suka di negara-negara tersebut. Kita tidak punya waktu karena semua waktu yang kita punyai kita habiskan ke tim. Wah, ini jadi betul-betul memang judulnya pre-season tour, tapi Erik ten Hag ini menegaskan kalau bukan untuk jalan-jalan, kurang lebih demikian ya, tapi memang fokus untuk persiapan tim. Sangat-sangat serius ya. Apakah Anda sekarang punya pengertian yang lebih baik tentang bagaimana Manchester United ini sangat populer di seluruh dunia? Iya, Anda telah mendengarnya, tapi sekarang saya mengalaminya sendiri. Dan ini betul, sangat tepat. Dan Anda mengetahui, Anda juga memiliki atau merasakan feeling ya, atau Anda dapat merasakan kalau ini datang dari banyak penjuru. Semua orang setiap waktu ketika Anda memasuki hotel, ketika Anda meninggalkan hotel, setiap jam, setiap hari, ini sangat luar biasa. Ini tentu saja memberikan feeling yang sangat bagus kalau kita adalah Manchester United dan kita punya banyak fans yang mendukung kita. Berkaitan tentang pertandingan sejauh ini, kita telah mencetak 8 gol di 2 pertandingan. Apakah Anda
happy? Apakah Anda puas dengan raihan tersebut? Dengan bagaimana tim ini telah menyerang ya dan memanfaatkan peluang-peluang. Erik ten Hag menjawab, para pemain di dalam tim melakukannya dengan sangat baik dan mereka juga merespon sangat baik tentang latihan dan juga rencana pertandingan, game plan, dan juga prinsip-prinsip yang kita tekankan ke mereka. Anda bisa melihat sesuatu ini sedang bangkit. Apakah kita happy dengan hal tersebut? Ini adalah starting point atau ya poin memulai ya, masih awal. Kita tidak berada ya, atau kurang lebih sekarang ini 3 minggu sebelum ya kompetisi mulai ya. Kita tidak, bahkan lebih dari itu. Jadi masih jalannya masih panjang untuk memulainya dan juga masih punya banyak ruangan untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan kita tahu hal tersebut. Tapi sampai dengan saat ini para pemain melakukannya dengan sangat baik. Wah, ini bagus. Artinya memang Erik ten Hag tampak puas, happy dengan 2 pertandingan terakhir, tapi tetap ya dia melihat ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki, dikembangkan, dan dia melihat juga waktunya masih lama. Jadi masih akan banyak perkembangan atau ya perbaikan yang mungkin akan terjadi, dan gua harapkan juga ya akan terjadi di Manchester United. Disinggung juga apakah cara ketika kita mengalahkan Melbourne Victory di hari Jumat malam membuat Anda puas. Kita kebobolan gol di awal-awal, tapi kita menunjukkan kesabaran untuk bisa membalikkan keadaan, kurang lebih demikian ya, melawan tim yang lebih banyak bertahan. Apakah ini menunjukkan kualitas yang Anda inginkan untuk diimplementasikan musim ini? Sorry ya. Tentu saja attitude atau sikap dari para pemain yang harus harus menghadapi tim yang bertahan. Tentu saja ini tidak bagus ketika Anda terlalu cepat ketinggalan di awal pertandingan. Tapi ini juga sangat penting bagaimana Anda bisa bereaksi sebagai sebuah tim. Kita melakukannya dengan sangat bagus. Seperti yang Anda katakan, kita sangat sabar. Dan ini gue singgung juga kan di review setelah pertandingan menghadapi Melbourne Victory, bahwasanya memang Manchester United terkesan banget bermain sabar, possession with purpose, artinya dengan tujuan ya. Dan kalau memang terlihat seperti kayak berputar-putar di area pertahanan dari Melbourne Victory, itu memang karena Melbourne Victory banyak bertahan dan Manchester United dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk bisa melakukan penetrasi masuk menciptakan peluang. Dan ternyata Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian ya. Mereka harus mencari cara bagaimana menghadapi tim yang seperti itu. Artinya Manchester United harus mencari cara ketika menghadapi tim yang lebih banyak bertahan. Mereka sangat low dan juga compact, artinya mereka sangat-sangat bertahan ya. Tentu saja ini sangat sulit untuk menciptakan peluang. Tapi saya pikir di bagian kedua dari babak pertama, ya kita datang untuk mendapatkan 3, 4 atau bahkan 4 ya. Kita mendapatkan 3 atau bahkan 4 peluang yang cukup baik dan itu membuat saya happy. Sepakat gue. Apakah waktu yang Anda habiskan sampai dengan sejauh ini di dalam tour ya memberikan Anda ide tentang pilihan utama di starting line up untuk musim depan? Nah, ini penting, menarik juga nih. Dijawab oleh Erik ten Hag. Tidak. Saya tidak berpikir demikian kalau Anda bisa mulai sekarang sudah bisa membicarakan tentang starting 11. Belum ini ternyata menurut Erik ten Hag ya. Saya pikir kita membutuhkan sebuah tim. Ini merupakan sebuah musim dan bahkan ya ini memiliki pertandingan yang lebih karena ada World Cup. Anda butuh kedalaman skuad.
Jadi kita butuh lebih dari 11 pemain yang tersedia untuk memulai atau starting 11. Dan kita sekarang bekerja untuk hal tersebut. Artinya Erik ten Hag ini sama sekali tidak berpikir tentang starting 11 yang kaku kalau menurut gua, tapi lebih betul-betul kondisional tergantung keadaan. Kenapa? Disinggung tadi, pertandingan musim depan untuk seorang pemain ini akan dijalani dengan cukup panjang, cukup banyak. Kenapa? Contoh saja pemain-pemain yang memperkuat tim nasional di Piala Dunia. Otomatis pemain-pemain tersebut bukan hanya bermain untuk Manchester United, tapi juga untuk tim nasionalnya. Sehingga kalau diakumulasikan, musim depan mereka akan cukup banyak nih ya bermain, baik untuk Manchester United di berapa kompetisi? 4 kompetisi dan juga Piala Dunia. Jadi apakah ini tentang mendapatkan ritme kepada pemain tertentu, atau Anda ingin mendapatkan menit sebanyak mungkin dengan pemain yang berbeda? Apakah ini juga merupakan kombinasi di antara keduanya? Dikatakan Anda ingin memiliki cara untuk bermain dan juga bagaimana itu bisa menyatu ya. Anda tidak akan berlatih ya, katakanlah 4, 5, 6 minggu seperti sebuah pre-season. Oleh karena itu, Anda juga butuh pertandingan di Liga. Pada tanggal 7 Agustus, kita butuh dasar di mana kita bisa mendapatkan hasil. Dan ini yang kita sekarang sedang usahakan atau sedang bekerja. Tapi dari titik tersebut, kita harus juga tetap melakukan pengembangan terhadap tim. Ini juga menarik ya, bagaimana sekali lagi kalau menurut gue sih Erik ten Hag ini lebih mengalir ya, dia tidak kaku, katakanlah demikian, lebih fleksibel dalam mempersiapkan tim. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan Anda di tour ya sejauh ini yang Anda tidak harapkan? Dijawab sebenarnya tidak, tapi tentu saja ini sangat sulit untuk cukup sulit untuk menciptakan sebuah ide. Saya tidak pernah memiliki pengalaman untuk melakukan sebuah tour, dan sekarang saya memilikinya. Kayaknya waktu dia di Ajax kalau tidak salah tidak pernah melakukan tour seperti ini kalau tidak salah ya. Artinya di negara yang cukup jauh, bahkan ke beberapa negara ya kan, rangkaiannya cukup panjang. Setahu gue sih belum pernah, tapi kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komen ya. Tapi saya sangat menikmatinya untuk mengunjungi negara-negara tersebut, dan sangat jauh jaraknya dengan tim, dan saya pikir pengalaman ini cukup bagus. Disinggung juga Anda membawa Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren sebagai asisten pelatih. Menghubungkan ini atau berhubungan dengan beberapa staff yang sebelumnya sudah mengenal klub. Lalu apa hal yang Anda paling suka tentang semua orang berkumpul secara bersama? Dijawab poin yang paling positif adalah saya pikir ini merupakan salah satu cara di mana kita bisa bekerja sama dengan baik. Kita selalu harus bisa menunggu tentang faktor tersebut, tapi inilah dia, kurang lebih demikian ya. Artinya kita kadang harus menunggu untuk bagaimana bisa bekerja secara bersama, tapi dengan adanya tour ini mau nggak mau harus bekerja secara bersama. Spirit di coaching staff ini sangat bagus, dan di sana juga ada dasar tentu saja yang kita bisa kembangkan lagi. Jadi tidak ada masalah ya tentang Michel van der Gaag, Steve McLaren, lalu harus berkolaborasi dengan beberapa staff yang sudah lebih dahulu ada di Manchester United, mungkin termasuk Eric Ramsey itu dari staf kepelatihan dan juga orang-orang lainnya. Christian Eriksen bergabung di weekend kemarin. Tentu saja namanya ini sangat familiar di sepak bola Inggris. Sejauh mana Anda mengagumi dia sebagai seorang pemain? Fakta bahwa kita mendapatkannya, ini Erik ten Hag menjawab ya.
kita memiliki dia di dalam squad kita, ini mengatakan segalanya. Karena saya pikir kita ini sangat selektif. Nah, ini dia nih, penting ya, kita sangat selektif. Ini poinnya itu bukan mendapatkan pemain. Sekali lagi, poinnya itu bukan mendapatkan pemain, tapi mendapatkan pemain yang tepat. Nah, ini penting menurut gue, karena selama 8 tahun, tidak seperti itu ya, 8 tahun terakhir, saya sangat happy karena kita sukses mendapatkan Christian Eriksen. Sekali lagi ya, menurut Erik ten Hag, ini bukan cuma sekedar mendapatkan pemain saja, tapi pemain yang tepat. Oleh karena itu ini sangat selektif, dan dia tadi juga menyinggung kata-kata selektif ya kan. Dan oleh karena itulah kenapa kok Manchester United pergerakannya mungkin tidak secair, tidak seaktif musim-musim sebelumnya ya kan. Dan mungkin juga banyak fans ya yang kesabarannya harus dilatih dengan selektifnya Manchester United kali ini, karena bukan hanya sekedar mendatangkan pemain, tapi pemain yang tepat. Tentu saja kalau mungkin ya, yang kayak ya mungkin gua juga sering bermain Championship Manager, Football Manager atau game-game yang seperti itu. Ya kita tentunya ingin cepat supaya bisa mendatangkan si A, si B, si C ya kan. Mungkin juga bagaimana kita menilai pemain ini tepat atau tidak, itu dengan hal yang berbeda yang ingin yang dilihat katakanlah oleh Erik ten Hag ataupun juga tim kepelatihannya. Ya tentu saja dari kacamata utamanya dari Erik ten Hag. Oleh karena itulah sangat-sangat selektif, betul-betul apa ya, betul-betul ketat proses memilih pemain, juga proses mendatangkannya nih, menurut gue demikian. Oleh karena itulah ya di awal-awal kita pergerakannya mungkin terkesan lambat, karena sekali lagi prinsip dari Erik ten Hag adalah mendatangkan pemain yang tepat, bukan hanya sekedar mendatangkan pemain, tapi pemain yang tepat. Dan ini menurut gue ya sangat cermat ya. Dia adalah pemain dengan banyak pengalaman, terutama di Liga Inggris. Ini ditanyakan ya, bagaimana, seberapa happy sih Anda dengan keseimbangan atau ya perimbangan yang kita miliki di dalam squad Manchester United dari sisi pengalaman dan juga pemain muda. Saya pikir ini sangat bagus. Apa yang Anda katakan? Dia betul-betul pemain yang sangat berpengalaman. Artinya Christian Eriksen ya. Dia pernah bermain di beberapa negara, di Italia, di Belanda, dan sangat panjang di Inggris. Jadi dia sangat mengetahui Premier League. Ini tentu saja keuntungan yang sangat absolut kita memiliki dia di dalam tim kita. Apakah Anda pikir atau apakah Anda berpendapat kalau fans di Old Trafford akan mengapresiasi dia? Dia memiliki atau mendapatkan applause ketika dia bermain di sini musim lalu. Ya, kebetulan gue juga di sana ketika menghadapi Brentford ya di Old Trafford. Apakah Anda berpikir dia akan menjadi sosok yang populer di antara supporters? Erik ten Hag menjawab, saya pikir dia adalah pemain sepak bola yang sangat luar biasa, dan saya pikir fans akan betul-betul menikmati melihat dia bermain sepak bola. Kenapa? Karena dia sangat kreatif dan dia memiliki ide-ide. Saya pikir khususnya striker-striker kita juga akan sangat happy karena dia adalah seseorang yang bisa melibatkan mereka di dalam pertandingan. Artinya itu tadi ya, memanjakan bahkan mungkin ya striker-striker dari Manchester United dengan kedatangan seorang Christian Eriksen. Kita juga mendatangkan Lisandro Martinez. Anda pernah bekerja dengan dia sebelumnya. Jadi apa sih yang dia bisa bawa ke Manchester United dan bagaimana apa yang Anda rasakan ya, kurang lebih demikian. Dia adalah seorang pejuang, he's a warrior. Dia adalah seorang pejuang dan saya pikir fans akan menyukainya. Dia memiliki attitude dan juga fighting spirit. Dia membawa hal-hal yang bersifat agresif ke dalam pertandingan. Dalam hal yang baik ya, dalam hal yang baik atau hal yang positif, dan kita butuh hal tersebut. Tapi juga dia seorang yang cukup skillful, punya skill yang cukup bagus, dan dia bisa berpengaruh atau mengatasi dengan bola, terutama dengan kaki kirinya. Dia juga seorang pemain dengan kaki kiri, artinya kidal. Wah, ini dianggap sebuah keuntungan bagi
Lisandro Martinez dilihat dari Erik ten Hag. Erik ten Hag melihat demikian dan gua sepakat. Gua sudah pernah bikin video tentang kenapa pada saat itu masih rumor ya, tapi gue sudah buat konten mungkin yang mengikuti ya. Gue bilang gue sangat sepakat Manchester United mendatangkan Lisandro Martinez. Itu sekitar berapa minggu yang lalu karena salah satunya dia pemain kidal. Manchester United kekurangan ya, tidak cukup kuat di pemain-pemain dengan kaki kidal, katakanlah Luke Shaw, Alex Telles yang oke, mereka kaki kidal tapi kemampuannya tidak cukup bagus. Dan menurut gua sisi kiri Manchester United ini merupakan salah satu sisi yang sering dimanfaatkan oleh Manchester United terutama untuk membangun serangan, tapi sering tidak optimal. Nah, menurut gua perlu diperbaiki, baik itu dari sisi ofensif, terutama lagi dari sisi defensif. Terakhir, apa yang Anda ketahui tentang Premier League? Apakah Anda pikir bahwa fighting spirit akan membantu dia untuk beradaptasi dengan cepat? Artinya masih ngomongin soal Lisandro Martinez ini ya. Saya pikir ini sangat penting. Saya pikir Premier League ini memiliki intensitas yang sangat tinggi. Dan dengan banyak tantangan, kita membutuhkan pemain seperti itu. Saya tahu dari Amerika Selatan, saya menyebutnya grinta. Bagaimana ini bisa mengontrol, bermain agresif, dan juga bermain agresif. Anda membutuhkan itu di pertandingan Anda atau di game Anda ya. Dan dengan dia, kita memiliki pemain yang demikian. Wah, jadi ada unsur yang kurang nih dilihat dari Erik ten Hag ya, dan Lisandro Martinez ini dianggap bisa melengkapi kepingan tersebut. Oh ya, mungkin karena itu ya Manchester United mau menebus bahkan sampai 60 juta euro lebih kabarnya kan. Dan ini memberikan keuntungan sekitar berapa kali lipat itu, 8 kali lipat bagi Ajax yang mendatangkannya di angka sekitar 7 juta 3 tahun yang lalu ya. Apakah Anda berpikir kalau ini akan ya cukup mudah bagi dia untuk memulai karena dia sudah pernah bekerja dengan Anda sebelumnya? Apakah ini akan lebih cepat untuk dia untuk mengerti apa yang Anda ingin implementasikan di Manchester United? Ya tentu saja karena Lisandro Martinez kan pernah bekerja secara bersama ya. Beberapa ide dia tahu tentang hal tersebut. Tapi ini tentu saja merupakan keuntungan ya bagi Lisandro Martinez. Tapi dia jelas harus beradaptasi. Ini merupakan negara yang baru, klub yang baru, rekan-rekan yang baru juga. Jadi banyak hal yang akan berbeda. Ya sepakat gue, Lisandro Martinez tetap harus beradaptasi dan gue harapkan juga ekspektasi dari fans itu juga mesti harus agak disesuaikan. Ini maksud fans adalah gue ya, artinya ekspektasi gue kepada seorang Lisandro Martinez ini harus disesuaikan karena kenapa dia butuh waktu, dia butuh adaptasi. Manchester United fans akan sangat menantikan untuk ya melihat mereka bermain ya. Di mana Anda pikir mereka bisa berpengaruh, artinya para fans? Oh sorry bukan fans ya. Gue ulangin ya. Fans Manchester United ini sangat ingin untuk melihat mereka bermain, artinya Lisandro Martinez dan juga Christian Eriksen. Kapan Anda pikir mereka bisa bergabung? Artinya di tour ya, pre-season tour. Sayangnya kita tidak bisa memberikan atau ya membuat mereka bergabung di sini di tour. Karena ketika mereka sampai sini, kita sudah meninggalkan Australia. Jadi itu tidak masuk akal. Kita tidak bisa menunggu, tentu saja kita tidak bisa menunggu mereka untuk bisa bergabung dalam squad. Dan juga fans tidak bisa menunggu. Setiap tahun, ini tentu saja sama saja ya. Bagi seorang pelatih, Anda ingin squad Anda untuk bisa komplit secepatnya. Nah ini seperti yang sering gue singgung kan. Pasti pelatih ingin supaya squad itu komplit seawal mungkin, bahkan sebelum pre-season kalau bisa ya. Sehingga persiapan itu bisa lebih maksimal. Tapi fans juga ingin melihat pemain baru. Dan seperti apa squad dari Manchester United. Dan apa yang mereka bisa kontribusikan ke dalam squad itu tadi, artinya pemain-pemain baru ini ya. Nah ini menurut gue juga, di sisi lain gue sepakat sih. Jadi Christian Eriksen, Lisandro Martinez,
daripada mereka menghabiskan waktu mungkin traveling jauh kan dari Eropa ke Australia, di mana tim juga sudah melakukan pertandingan pertama di Australia, bahkan akan segera melakukan pertandingan selanjutnya. Jadi menurut gue lebih baik mereka di Eropa saja, latihan fisik, memulihkan kondisi, memanfaatkan ya fasilitas mungkin di Carrington ya kan, atau ya paling tidak bagaimana mereka bisa meningkatkan lagi kemampuannya secara individu ya, utamanya fisik mungkin, dan nanti akan bergabung ketika Manchester United kembali dari Eropa untuk melakukan rangkaian tur selanjutnya kembali dari Australia untuk melanjutkan tur di Eropa ya. Disinggung juga kita telah memiliki satu pertandingan di Melbourne dan setelahnya kita akan ke Perth. Sejauh mana Anda menantikan pertandingan selanjutnya dan juga pertandingan terakhir dari tur? Saya pergi dari satu hari ke hari yang lainnya dan tentu saja saya memiliki rencana di kepala saya. Tapi pertandingan pertama adalah menghadapi Crystal Palace dan setelahnya kita masih memiliki 2 sesi latihan dan 1 pertandingan. Dan menurut saya sejauh ini itu cukup. Tentang Premier League atau lawan di Premier League. Jadi ini persiapan yang perfect untuk musim yang baru. Artinya kan karena menghadapi tim Premier League begitu ya di preseason, apakah ini berarti ya cukup bagus berarti menghadapi tim-tim yang akan dihadapi di Liga Inggris? Erik ten Hag mengatakan ya saya pikir demikian, kita menghadapi 3 klub Premier League dalam tur ini. Jadi saya pikir ini bagus untuk tim ya, untuk ya mengetahui hal tersebut, artinya mempelajari ya kan, beradaptasi dan lain-lain. Dan tentu saja banyak pemain tahu level mana yang mereka bisa harapkan. Tapi ini tentu saja masih pre-season dan ini sangat bagus untuk menghadapi mereka ya. Walaupun ini pre-season, tapi Erik ten Hag melihat banyak hal positif dengan menghadapi tim-tim Premier League. Kita sudah menghadapi Liverpool, akan menghadapi Crystal Palace dan juga tim lainnya juga ya di Premier League. Jadi menurut gue, ya gue juga sepakat, walaupun tentu saja nanti ketika bermain atau tanding beneran di Liga, tentunya pasti akan ada gaya yang berbeda, seperti ketika menghadapi Liverpool, ya kan, mereka menurunkan komposisi pemain yang sangat mungkin ketika nanti kita hadapi di Liga akan berbeda, begitupun juga Erik ten Hag. Jadi ya adaptasi ya, tapi bukan 100% akan copy-paste, kurang lebih demikian. Dan pertanyaan terakhir, akan ada satu pertandingan di MCG. Apa yang pendapat Anda tentang arena tersebut? Ini sangat impresif ya kan? Ya betul. Kita tidak terbiasa dengan stadium seperti itu. Ini sangat besar lapangannya dan juga fansnya sangat luar biasa. Semuanya sangat besar. Ini merupakan pengalaman yang sangat baik untuk ya bermain di stadion tersebut. Ya, kurang lebih demikian translate dan juga ngerangkum dari manunited.com, wawancara terakhir dari Erik ten Hag. Mohon maaf ya kalau translation-nya agak sedikit mungkin nggak bagus, karena ini juga sudah malam, ya kan, gue juga agak lelah, tapi gue berusaha. Mohon maaf kalau seandainya kan ada ya yang tidak jelas tadi, tapi intinya ada beberapa hal. Erik ten Hag sejauh ini puas dengan perkembangan tim, ya kan, walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Dia puas Manchester United bisa mendatangkan Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez. Tampak sekali 2 pemain ini ada di dalam rencana dari Erik ten Hag. Tapi kedua pemain ini tidak bisa bergabung, ya kan, di tour di Australia. Mungkin akan ikut ketika di Eropa. Dan Erik ten Hag juga melihat banyak hal positif Manchester United menghadapi beberapa tim dari Premier League di pre-season tour kali ini, karena tentu saja kan ya memberikan warna lain di persiapan. Dan ya kita nantikan saja ini bagaimana tour selanjutnya dari Manchester United, latihan dan juga pertandingan dalam rangka pre-season tour. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.